Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat literasi di mana saja Anda berada. Kembali jumpa dengan saya Didi Junedi dalam channel YouTube saya dalam program acara Ngaji Literasi Inspirasi Tiada Henti. Sahabat literasi yang berbahagia, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 kesalahan penulis pemula. Apa saja itu? Sebelum kita simak tayangan selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya, like, comment, and share agar konten YouTube ini lebih berkembang dengan baik dan lebih bermanfaat kepada yang lainnya. Baik, kita mulai saja ya. Sudah nggak sabar kan untuk mengetahui apa saja sebetulnya 7 kesalahan para penulis pemula itu. Yang pertama, tidak memiliki motivasi yang kuat untuk menulis. Nah, ini pondasi awal dari sebuah aktivitas itu adalah motivasi. Dalam bahasa agama disebut niat. Nah, kalau tidak ada motivasi yang kuat, maka seorang penulis akan mudah sekali untuk menyerah. Jadi motivasi ini penting sekali. Sebelum seorang itu menerjunkan diri dalam dunia tulis-menulis, maka motivasi itu harus yang utama, yang paling esensial ya, paling substansial itu motivasi. Maka yang pertama harus ditanamkan dalam hati kita, para penulis pemula itu adalah motivasi yang kuat. Yang kedua, kesalahan penulis pemula itu biasanya moody. Apa moody itu? Tergantung mood. Jadi menulis itu tergantung mood. Wah, ini lagi bad mood nih, jadi malas nulis. Nanti nunggu good moodnya. Nah, persoalannya kadang-kadang bad moodnya lebih lama dari good moodnya. Itu kan repot. Nah, seorang penulis pemula itu harus selain motivasi yang kuat, itu harus bisa memanage mood, harus bisa mengatur mood menulisnya. Nah, mungkin kalau penulis-penulis yang sudah berpengalaman itu bisa nulis di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Nah, kalau penulis pemula, belajarlah untuk memanage mood itu. Tidak ada alasan untuk tidak menulis. Kalau alasannya hanya lagi bad mood, lagi nggak mau nulis, itu ya udahlah, berhenti aja. Nggak usah dilanjutkan keinginan-keinginan untuk menulis itu. Ya, jadi kesalahan yang kedua adalah moody. Bad mood itu sering menjadi alasan. Yang ketiga, ketika sudah mulai menulis, itu biasanya karena mungkin masih pemula, itu idenya itu kurang menarik. Ya, idenya itu kurang menarik. Padahal kalau mau dikaji lebih lanjut, untuk menghasilkan satu ide yang menarik itu tidak terlalu sulit ya. Amati yang sedang terjadi di sekitar kita, atau bahkan yang sedang kita alami. Berkali-kali saya sampaikan dalam video saya, bahwa menulislah yang pernah atau yang sedang kita alami dan rasakan, itu akan jauh lebih terasa getarannya, akan jauh lebih terasa kekuatannya, karena kita sendiri yang mengalami. Nah, kalau kemudian kebetulan saat itu kita sedang tidak punya suatu ide dalam diri kita, ya kita orang lain bisa. Kondisi orang yang sedang mungkin bermasalah dengan kita, atau siapa saja yang sedang curhat dengan kita tentang masalahnya, itu bisa menjadi ide tulisan. Nah, persoalannya kalau penulis pemula kadang-kadang memang idenya itu masih ya datar-datar saja, atau mungkin masih klise ya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, ketika sudah menulis selesai, itu judulnya itu kurang eye catching. Apa eye catching itu? Menarik. Jadi ketika kita ke toko buku misalnya, apa yang kita lihat? Ya sampulnya tentu ya, covernya, dan judulnya. Nah, jadi ketika membaca satu judul buku, kita sudah penasaran, itu tentu kita akan ingin tahu lebih lanjut, apa sih sebenarnya isi buku ini. Nah, masalahnya kalau dari judulnya sudah nggak menarik, itu yang membuat orang itu malas. Jangankan untuk membelinya, untuk mengambil buku dari rak, toko buku itu sudah malas. Maka pelajarilah judul-judul menarik yang biasa ditulis oleh para penulis papan atas ya, penulis yang sudah senior, yang sudah melahirkan buku-buku bestseller. Apa judul-judul yang tidak perlu yang bombastis, yang fantastis ya, tetapi
yang mungkin susunan redaksinya enak, intonasinya enak itu. Jadi orang-orang yang terbiasa menulis itu biasanya punya insting, punya feeling untuk membuat satu judul yang menarik. Nah, jadi kesalahan penulis yang keempat itu biasanya judulnya kurang menarik. Yang kelima, kesalahan penulis pemula itu adalah struktur kalimatnya masih rancu. Tidak ada logika antar paragraf misalnya, tidak ada logika antar kalimat. Sehingga seolah-olah atau kadang-kadang itu loncat ke sana kemari nggak jelas arahnya. Nah, struktur kalimat itu penting. Jadi agar ada logika antar kalimat, antar paragraf itu harus diperhatikan. Baik, selanjutnya kesalahan penulis pemula yang keenam adalah miskin kosakata. Ya, jadi penulis pemula itu biasanya memang karena masih belum banyak membaca, belum banyak referensi, itu kosakatanya ya itu-itu aja yang dipakai. Maka saya sangat menyarankan untuk para penulis pemula untuk memiliki kamus atau juga buku atau ya idiom-idiom itu. Jadi agar kosakatanya itu kaya, tidak hanya menggunakan kata-kata itu-itu saja, karena pasti akan kering ya. Satu karya dengan kosakata yang miskin, yang minim itu pasti akan terasa hambar dan kering. Oke, jadi kesalahan yang keenam itu miskin kosakata. Ini harus segera diperbaiki dengan banyak membaca, kemudian punya kamus, punya idiom dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kesalahan penulis pemula itu biasanya mudah putus asa. Artinya tidak punya ya tadi motivasi yang kuat sehingga gampang menyerah. Baru beberapa kali tulisannya nggak dimuat di koran, di majalah, di tabloid atau di mana saja, atau karyanya tidak diterbitkan, itu kemudian sudah mundur teratur, mundur alon-alon. Nah, ini yang akan merusak semangat menjadi seorang penulis. Karena saya yakin tidak ada satu orang penulis pun di muka bumi ini yang sekarang sudah menjadi penulis besar dengan karya-karya bestseller yang kemudian punya jiwa patah semangat, mudah putus asa. Saya kira nggak ada. Bacalah kisah-kisah para penulis besar, J.K. Rowling, kemudian penulis yang lainnya di Indonesia ada Habibur Rahman Shirazi, ada Andrea Hirata, ada Bedi Baik, ada siapa saja, silahkan. Itu rata-rata penulis yang sudah makan asam garam kehidupan di dunia kepenulisan, yang sudah berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus kali ditolak karyanya, tapi terus berkarya. Nah, itulah beberapa kesalahan penulis pemula yang bisa saya hadirkan dalam video kali ini. Saya rangkum dalam satu keterangan lagi, atau saya rangkum lagi sebelum saya akhiri. Yang pertama, tidak memiliki motivasi yang kuat. Yang kedua, moody, tergantung mood nulisnya. Yang ketiga, idenya kurang menarik. Yang keempat, itu judulnya juga kurang eye-catching. Kemudian yang kelima, struktur kalimatnya seringkali rancu. Yang keenam, miskin kosakata. Dan yang ketujuh, mudah putus asa. Baik sahabat literasi yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua, para penulis, baik pemula ataupun yang sudah malah melintang di dunia penulisan, terhindar dari kesalahan-kesalahan ini atau tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan serupa setelah tahu ilmunya. Baik, tetap semangat menulis. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.